Scriptura. Yeay! Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya? Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak harap kalian semua baik-baik ya. Amin. Nah, kalian kan hari ini nggak kemana-mana, ibadahnya di rumah. Ada yang tahu nggak karena apa ibadahnya di rumah? Virus corona Ya. COVID-19. Ada apa dengan virus corona? Nah, jadi ini virus yang lagi menyebar di semua negara, juga di negara kita, yang mengharuskan kita harus saling berjauhan. Jadi kalau misalnya ibadah di gereja ditunda dulu. Kita untuk hari Minggu ini ibadahnya di rumah saja. Oleh karena itu adik-adik semuanya harus juga menjaga kebersihan diri sendiri dengan Cuci tangan, dan juga Makan makanan bergizi. dan jangan lupa untuk berdoa. ya. Jadi sekarang kita ibadahnya di rumah ya. Nah, adik-adik untuk persiapan ibadah, adik-adik udah punya Alkitab belum? Udah dipegang belum Alkitabnya? Diambil dulu ya Alkitabnya. Dan sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami, dan berkatilah kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Nah, sekarang dibuka Alkitabnya dari 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. ayat 7 sampai 8. Bang Dedi akan membacakannya untuk kita. Adik-adik yang ada di rumah, ikuti Abang Dedi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi ada kan di ayat 7 itu dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kakak nggak tahu nih apa arti tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi Kak Kris, kalau dongeng nenek tua ataupun tahayul itu seperti percaya kepada ramalan-ramalan. Kalau adik-adik tahu mungkin seperti zodiak. Zodiak. Iya, tahu. Nah, jadi kita tidak boleh percaya dengan tahayul ataupun dongeng nenek-nenek tua. Nah, karena itu kenapa? Itu akan melanggar titah ke... Ayo, titah Titah pertama, Bukan. titah kedua. Benar, titah kedua. Tahu nggak titah kedua itu apa? Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Bener kan, Bang? Luar biasa. Mungkin Yeay. adik-adik di rumah juga pasti mengikuti. Iya Kak Kris. dong, mereka pasti tahu. Iya, jadi kita nggak boleh ternyata untuk percaya-percaya sama hal-hal yang seperti dibilang Bang Dedi tadi, ramalan-ramalan dan juga zodiak-zodiak yang sekarang banyak banget ya, Bang Iya. ya. Dan juga jangan percaya. mau juga ditakut-takuti. Ada hantu di pohon, ada Iya. hantu di... Itu nggak boleh juga. Oh, itu nggak itu boleh. nggak Kita boleh. harus lebih percaya kepada Tuhan. itu adalah makna dari titah kedua, Kak. Oh. Kita harus lebih percaya kepada Jadi- Tuhan dibandingkan dengan benda-benda. Ataupun tahayul. Iya, benar sekali. Iya, jadi adik-adik sekolah minggu jangan percaya ya sama hal-hal yang kayak gitu. Nah, selanjutnya dikatakan latihlah dirimu beribadah. Gimana ya cara melatih diri beribadah sementara kita aja beribadah di rumah? Nah, malah kita beribadah di rumah Kak Kris, itulah saatnya kita melatih diri. Meski kita tidak bisa datang ke gereja, kita tetap bisa beribadah di rumah bersama keluarga kita. Nah, betul itu adik-adik, karena seperti yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 20, Kak Kris tahu nggak? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Seperti lagu nih, ada Iya, lagu tapi anak sekolah minggu. Bahasa Batak, Kak Kris. Gak apa-apa ya kami nyanyikan bahasa Adik-adik tahu Batak. nggak? Lagunya Ai Molopungu. Kita nyanyi yuk kan yuk bareng-bareng. Ai Molopungu, dua manang tolu nasidana bisi doa di lambung nasida. Ai Molopungu, dua manang tolu nasidana bisi doa
pun kita bisa beribadah ya Bang. Betul. Iya, artinya juga dimanapun kita berada, Tuhan ada di mana-mana. Jadi nggak penting kita ibadahnya di mana, pasti Tuhan ada. Jadi adik-adik gak usah takut ya, meskipun adik-adik ibadahnya di rumah atau adik-adik ibadah di mana aja bersama dengan orang tua, tetap namanya ibadah dan melatih diri untuk memuji nama Tuhan. Nah, selanjutnya kita masuk untuk ayat yang selanjutnya. Dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, adik-adik sering gak sih pergi latihan olahraga atau adik-adik pergi latihan senam? Sering nggak? Pasti sering Kak, karena kalau olahraga pasti adik-adik banyak yang suka, apalagi ada yang suka main bola, Iya. banyak seperti itu. Tetapi kalau latihan jasmani, latihan rohaninya bagaimana ya? Adik-adik sering nggak latihan rohani? Ini nih yang harus dipikir-pikir. Apalagi sekarang ini ada yang namanya aplikasi apa sih itu yang bisa kayak olahraga-olahraga itu Bang? Aku tahu deh kayak TikTok. TikTok, Oh, iya. iya. Karena adik-adik banyak yang juga melakukan gerakan-gerakan itu juga latihan badani. Hah? TikTok lagi Kayak badan? gimana? Coba. Gimana sih? Ini ya? Iya. Bener gak sih gini? Cukup. Cukup. Kita Jadi fokus. itu yang namanya dengan TikTok. Iya, dan itu katanya salah satu dari contoh latihan badan. Betul, Kak. Nah, adik-adik, meskipun kamu sering latihan badani, ternyata itu nggak ngasih jawaban ke rohani kamu. Jadi, itu harusnya lebih baik dan lebih banyak untuk melatih diri dalam beribadah. Begitu. Benar banget nih, di ayat ini juga Kak Kris, kita bisa lihat tuh Kak bahwasannya katanya latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah merupakan guna untuk segala hal. Apakah mungkin ibadah ini merupakan jawaban atas virus yang melanda kita, Bang? Ya betul, karena kalau ibadah itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah masing-masing, tetapi ibadah itu juga bagian dari kehidupan kita. Jadi ketika adik-adik beraktivitas seperti menjaga kebersihan, menjaga perkataan, menjaga perbuatan ataupun tingkah laku, itu juga ibadah, Kak. Oh, jadi Bang, kalau misalnya kita mau melawan virus ini dengan rajin mencuci tangan, makan yang teratur, itu juga yang namanya ibadah ya Bang? Betul, ketika kita menjaga kesehatan kita, itu adalah bagian dari ibadah. Berarti adik-adik juga harus melatih diri untuk hidup teratur. Benar dan juga banget. beribadah yaitu berdoa. Berdoa. Iya, betul. Jadi adik-adik untuk hari ini, untuk hari Minggu ini, adik-adik harus memulai hidup untuk melatih diri beribadah dengan menjaga Benar kesehatan. Benar banget. Baru mencuci tangan, dan yang paling penting adalah berdoa. Karena ibadah itu baik untuk saat ini dan juga untuk masa depan adik-adik sekalian. Iya. Kalau adik-adik beribadah dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang baik dan berguna, maka masa depan adik-adik akan semakin cerah juga. Dan tentunya sehat. Sehat. Dan terhindar dari virus-virus. Jadi gak usah takut sama yang namanya virus corona. Asal adik-adik melatih diri untuk ibadah, melatih diri untuk hidup yang teratur. Dan percaya bahwasannya Tuhan yang kita punya lebih besar daripada masalah termasuk virus corona. Betul sekali. Oke adik-adik. Nah, sampai di sini dulu ya firman Tuhan kita untuk hari Minggu ini. Kita akan datang untuk minggu depan. Yeay. Jadi jangan kemana-mana deh, jangan takut ya. Berdoa dulu dong, Kak. Oh iya, kita berdoa dulu ya. Yang dipimpin sama Bang Dedi deh yang mimpin ya. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami melalui firman-Mu. Begitu juga dengan adik-adik kami yang ada di rumah, biarlah Tuhan yang menjagai dan menyertai mereka. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, ini waktunya baru pamit. Jadi, sampai jumpa dan happy Sunday. Soli Deo Gloria.